Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang maha kudus, maha kuasa, yang maha hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari baru ini kami boleh bangun kembali dengan kekuatan baru, dengan anugerah, dengan kebaikan, dan berkat baru dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 87 ayat 4-5. Tertulis demikian. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Etiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa tokoh terkenal dan cukup banyak jumlahnya yang dijadikan sebagai anggota kehormatan dari suku tertentu. Latar belakang mereka sebenarnya bukanlah dari suku itu, tapi mereka diterima dan dijadikan sebagai anggota. Suku Dayak di Indonesia memberikan gelar kehormatan terhadap beberapa tokoh, di antaranya Panglima TNI periode yang lalu, dan juga Wali Kota Samarinda. Di luar negeri, ada aktor Johnny Depp yang diberikan status sebagai anggota dari suku Comanche. Mendapatkan keanggotaan khusus atau gelar kehormatan dari suku tertentu mungkin menjadi suatu hal yang membanggakan, karena diterima dan dihargai, dihormati. Tapi lebih daripada itu, saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus diterima dan diberikan status baru sebagai anak-anaknya, sebagai warga kerajaan sorga. Kita perhatikan di sini dalam Mazmur 87 ayat 4-5. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Etiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Firman Tuhan dalam ayat ini mengandung satu pesan penuh sukacita buat kita, saudara. Kita mengerti di sini bahwa Tuhan sebenarnya tidak membeda-bedakan siapapun juga. Dia menghargai dan menerima semua orang. Keselamatan yang Dia rancangkan itu ditujukan untuk segala bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk semua orang dari segala suku dan bahasa. Tuhan berbicara di sini, Rahab, yaitu Mesir, kemudian Babel, Filistea, Tirus dan Etiopia, sebagai orang-orang yang mengenal aku, kata Tuhan. Bahkan dikatakan mereka dilahirkan di sana. Di mana di sana itu, saudara? Maksudnya adalah di Sion. Artinya adalah bahwa Tuhan mengakui dan menerima semua orang dalam rancangan keselamatannya. Dia mengasihi semua bangsa, sekalipun bangsa-bangsa yang disebutkan ini bermusuhan dengan Israel, tapi mereka semua adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, kata Tuhan, dan bahkan dilahirkan di Sion. Sion atau Yerusalem secara lahiriah adalah lambang tempat di mana Tuhan memerintah dan umatnya berdiam. Sion adalah simbol dari identitas yang baru. Dan ini berbicara tentang kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita adalah orang-orang yang lahir di Sion. Kita adalah orang-orang Israel secara rohani. Kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita adalah umat kesayangan Tuhan. Dan sebagai umat kesayangannya, Tuhan sendiri yang membangun, meneguhkan dan menegakkan kita, sehingga kita tetap teguh berdiri
di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan janjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Identitas kesukuan kita mungkin berbeda, tapi kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Kita adalah umat pilihannya. Saudara dan saya adalah saudara di dalam Kristus. Kita semua adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara bersyukurlah, bersukacita. Karena Tuhan menyayangi kita, menerima kita, dan menyelamatkan, serta mempersatukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita, dan pengertian lebih dalam tentang kehendak-Mu atas kami. Kami mengerti kami semua yang percaya kepada-Mu adalah orang-orang pilihan-Mu, bangsa kesayangan-Mu, bangsa pilihan yang Tuhan sudah panggil. Dan kami semua satu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami dilahirkan di Sion. Kami dilahirkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Bukan dari darah dan daging, tapi oleh Roh Tuhan. Oleh karena iman kami kepada-Mu. Dan kami dijadikan warga kerajaan sorga. Kami adalah warga Yerusalem baru. Warga Sion yang kudus. Warga sorga yang mulia. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus Roh Kudus untuk semakin mengerti dan terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah setiap kami dan nyatakan kuasa mujizat serta pertolongan-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.